perjalanan karirnya, pencapaian yang paling extraordinary menurut Om Iwan apa? Ya, hari ini kita ketemu nih. Iya. Oh gitu ya Om? Iya, hari ini kan ketemu Kang Devi, ketemu selalu di acara SCTV. Ya, kalau kemarin kan sudah lewat. Iya. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya udah hari ini aja kita nikmatin ya Om. Iya, menghayati itu. Iya, oke. Kekinian gitu. Ya. Dan itu tadi kemarin ke pertanyaan awal kan bahwa setiap peristiwa itu kan luar biasa ya. Pasti ada apa yang pernah saya di SCTV dulu gitu. Ya sama Pak Haji lah, sama macam-macam itu kan banyak. Iya. Bersepuan tahu. Saya dikasih gitar sama Pak Haji, Oma. Iya. Saya pakai terus. Karena beliau kan nggak main akustik, dia punya gitar akustiknya, buat lu nih gitar akustik. Ya udah, alhamdulillah, Om. Iya. Banyak momen extraordinary ya, Om. Ya. Dan yang paling penting setiap acara yang saya ini saya selalu usahakan, wajibkan untuk nanam pohon kan. Oh, nanam pohon. Setiap apa nih Om biasanya? Setiap acara. Oh gitu. Ya, setiap saya main, saya nyanyi, saya selalu nanam pohon. Pohonnya apa biasanya Om? Apa aja. Apa aja? Asal bukan pohon yang dilarang kan gitu. Dia nanam pohon jengkol. Jengkol iya. Kalau itu dilarang nggak Om? Enggak lah. Dari 2014 saya udah nanam 108 pohon. Sama ini. Ya mudah-mudahan enggak. Ya katanya kan kalau kita nanam pohon kita didoain sama daun-daun itu. Iya. Bersikir datengin air, datengin burung-burung kan gitu. Iya betul Om. Kan buat anak cucu juga nanti ya Om ya. Iya, saya nggak ngerti kan bagaimana nih solusi hidup ya. Tapi ya Allah udah memberikan pohon sama kita untuk oksigen, ya udah ditanam aja lah. Itu jalan keluar saya pikir. Yang lain-lain kan ya dinamika ini hidupnya. Iya. Tapi kalau pohon tuh katanya, waduh harus itu. Jadi ya udah saya tanam. Setiap kali tampil Bang Iwan selalu menanam pohon. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi awal Bang Iwan melakukan hal itu? Di mana saja pohon itu ditanam dan pohon apa saja yang dipilih untuk ditanam? Silakan. Ya, motivasi tadi itu bahwa saya merasa pohon itu menjadi jalan keluar kita. Kita tahu bahwa ratusan tahun yang lalu bangsa-bangsa asing datang ke sini untuk ambil pohon kita ya. Lantas kenapa kita nggak nanam pohon? Gitu. Bukan buat diambil orang asing maksudnya, tapi bahwa pentingnya pohon itu sangat-sangat terbukti di samping oksigen dan daun-daun yang berzikir tadi yang mendoakan kita. Saya pernah ke Mentawai. Mentawai itu ada tokoh adatnya namanya Sikire. Itu mereka sangat sedih kalau pohon-pohonnya ditebang. Kenapa? Karena Tuhan mereka di daun-daun. Jadi gimana kalau itu cerita? Jadi itu. Lalu pohon-pohon apa saja gitu yang ditanam macam-macam, banyak jenis pohon gitu. Yang penting saya ada ya. Di samping buat pelindung, buat ini ya ada buahnya, ada hasilnya. Saya lebih suka ke pohon-pohon buah. Tapi tanaman-tanaman keras yang bukan buah juga suka tanam. Ada banyak kan? Ada gaharu itu kan luar biasa. Iya. Atau jati ya. Jadi ya apa aja lah pokoknya. Asal bukan pohon larang gitu. Dan di mana saja ya di setiap saya main. Kadang-kadang kemarin saya baru pulang dari Poso. Iya. Lalu sempat main di Kebumen beberapa hari lalu. Lalu ada di mana lagi kemarin itu ya? Di Jakarta. Lalu ada saya sempat keliling pesantren, ada 70 pesantren saya di tempatnya gitu untuk keliling itu nanam pohon. Terus
Teman-teman OI juga banyak bantu untuk support itu. Lokasinya ya saya harus cek data lagi Mbak, saya nggak bawa ini. Iya, jadi intinya lokasinya di mana Om Iwan akan Main. konser, disitulah Om Iwan menanam pohon gitu ya Om ya? Ya kalau dapat tempat, kalau nggak dapat tempat biasanya saya tanam saya ada tempat 1,5 jam dari rumah saya. Di daerah Jonggol itu saya tanam di situ. Kalau kerjanya nggak ada tempat, tapi kalau ada tempat ya di tempat itu gitu. Kayak di pesantren tadi itu saya tanam di pesantren. Tahu nggak, satu pohon bisa menghidupi berapa orang? 2 orang. 2 orang. Ya. Jadi 1,2 kilogram setiap hari oksigen diproduksi oleh satu pohon. Kebutuhan satu orang 0,5 kilogram satu hari. Jadi Iwan menanam pohon, satu pohon, dia mencukupi kehidupan masa depan 2 orang manusia. Kalau sudah 1.000 pohon, ada 2.000 orang diselamatkan kehidupannya tentang kebutuhan oksigennya. Jangan-jangan Iwan masuk sore karena pohon yang ditanam. Ya. Tapi itu semakin rajin dulu waktu ada dari awal-awal ya Pak SBY itu salah itu. Ada 1 miliar atau 1 juta pohon atau apa gitu, ikut gerakan gitu, wah juga. Tapi kalau sama MTek udah 100. Kalau sama MTek 100 dari 2014 tuh 108. Tapi yang di pesantren itu satu pesantren ada yang 10.000 pohon tuh Kang. Banyak santrinya tuh nanam terus. Ya saya sering kerja sama juga sama OI di Jawa Barat Wan. Oh dulu ya, waktu OI Jawa Barat kan besar sekali itu. Waktu itu ya kan. Masalah pohon segala macam menarik. Waktu jadi gubernur itu ya waktu. Ya jadi wabuk kerja sama mereka. Jadi OI juga banyak. OI Jawa Barat terbaik waktu itu Kang. Iya memang banyak sekali. Pohon itu banyak sekali. Oke. Ya. Jadi kerja sama-sama OI Jawa Barat untuk menanam pohon gitu ya Pak Dedi ya? Ya salah satunya adalah kegiatan itu. Selain kegiatan kebudayaan juga penanaman pohon. Karena ini memang gerakannya perlu sekali. Menanam pohon perlu karena sudah banyak penebangan pohon, lebih banyak penebangan pohon daripada jumlah yang ditanam sekarang. Iya. Dan yang sudah ditebang. Makanya kita harus ada gerakan menanam pohon terus. Sementara penduduk bertambah. Kalau pohonnya kurang, dari mana oksigen ini? Kalau kita menanam pohon, berarti kita merancang sebuah kehidupan masa depan.